saran kamu untuk generasi sandwich di luar sana yang dia sendiri juga bekerja keras, nampaknya udah habis-habisan, udah capek, berangkat pagi, pulang malam. Jadi jangan menyerah, mesti belajar buat melihat secerca harapan dan belajar untuk menyadari bahwa tekanan yang ada itu adalah kesempatan atau privilege malah. Kamu ada penyesalan nggak sih lahir di keluarga pas-pasan sih? Mungkin bukan penyesalan, mungkin lebih kepada aku bertanya dan aku merenungi, pasti ketika Tuhan menempatkan aku di keluarga ini, Dia tahu sebenarnya ini adalah yang terbaik untuk mempersiapkan aku ke rencana di masa depan. Karena aku percaya yang namanya sukses itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Dan itu ada research-nya. Jadi ada research yang memang membuktikan kalau orang-orang yang mampu menahan kepuasan jangka pendek, dia adalah orang-orang yang bisa berhasil karena dia fokus ke jangka panjang. Lindawati Oktaviani, Chief Financial Officer SeaBank adalah bukti bahwa kerja keras dan pantang menyerah menjadi kunci kesuksesan. Tumbuh dari keluarga sangat sederhana, sejak muda ia sudah banting tulang jadi tulang punggung keluarga dan sandwich generation. Justru dari situ terbentuk karakter kuat, tangguh, dan penuh empati. Gaji kamu seluruhnya kamu serahin ke papa mama kamu? Iya, untuk 3 tahun pertama ya, kan buat orang tua nggak pernah merasa rugi. Malah di situ aku melihat itulah yang membuat aku nggak pernah ngerasa capek ya. Pertama, kamu mesti jujur dimanapun kamu bekerja, gitu kan, integritas dan harus tetap memperhatikan kebutuhan orang lain, compassion, empati. Dari situ aku belajar ternyata walaupun kita itu lagi kekurangan, bukan berarti kita itu tidak bisa memberi loh. Banyak orang yang menyalahkan kegagalannya atau stucknya dia dalam posisi karir terutama karena keadaan orang lain. Lo pasti pernah mendengar temen lo atau bahkan mungkin diri lo sendiri mengeluh karena ya iyalah dia lebih sukses daripada gue karena dia punya ordal. Ya iyalah dia lebih sukses daripada gue karena dia privilege, orang tuanya kaya atau orang tuanya punya posisi di perusahaan ini atau dia adalah keponakan dari owner dari perusahaan ini. Tapi di obrolan ini, gue pengen membuktikan bahwa bahkan ketika lo bukan siapa-siapa dan lo nggak punya apa-apa, lo bisa menjadi seseorang. Lo bisa menjadi orang, walaupun dari background lo bukan siapa-siapa. Kita akan ngobrol dengan seorang perempuan bernama Lindawati Oktaviani. Aku panggil Cik Linda. Beliau adalah CFO dari SeaBank atau Chief Financial Officer dari SeaBank yang juga memulai semuanya dari nol, dari hidup biasa-biasa aja, kehidupan yang sederhana aja. Cik Linda, apa kabar? Baik, ya. Tadi aku present kamu bener kan, Cik? Kehidupan yang biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa. Karena zaman sekarang banyak banget orang yang punya excuse, punya banyak alasan bahwa lo harus jadi siapa-siapa dulu untuk bisa mendapatkan posisi enak dalam pekerjaan. Ya, sangat tepat ya. Aku dari keluarga yang sederhana dan tentunya nggak pernah terbersit sekalipun untuk bisa di posisi ini. Yang penting ya saat itu melakukan yang terbaik yang aku bisa. So aku sekarang pengen menggali lebih ke Celinda dari orang yang dulunya biasa-biasa aja, dari keluarga biasa-biasa aja dan sekarang menjadi seseorang. Tell me about your childhood. Tell me about your upbringing. Gimana Cik dulu Cik? Oke, aku berasal dari keluarga yang sederhana. Papa itu karyawan di toko emas, waktu itu di Pasar Baru, sempat di Citraland. Jadi dia mungkin gajinya UMR kali ya. Waktu itu ya? Waktu itu, ya. Mama juga ibu rumah tangga. Aku punya adik, itu beda cukup jauh, 9 tahun. Nah, Papa itu punya prinsip hidup, edukasi itu bisa membantu kita untuk memiliki perspektif yang lebih besar dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi dia walaupun dengan gaji yang lumayan pas-pasan, yang kita juga tinggal di rumah sederhana, 3x7 di gang sempit juga, dia tuh benar-benar bela-belain buat pendidikan. Sekolahin aku dan adik di sekolah swasta. Lalu pas ada pelajaran administrasi gitu yang ngetik, dia
bayarin aku les ngetik yang masih pakai mesin tik zaman lama. dulu itu. Iya, Kayak kalau kereta itu nyeblos kan set betul, gitu kan. betul. Jadi tapi itu membantu aku sekarang bisa ngetik 10 jari dengan cepat. Wow. Lalu les bahasa Inggris dan aku ngerasa oh ya papaku benar-benar berjuang loh. Walaupun dia saat itu kan sakit dan dia kemana-mana naik kendaraan umum dengan kondisi kakinya yang agak pincang gitu. Jadi aku melihat sendiri bagaimana papaku benar-benar Berjuang, bela-belain gitu, berjuang, kerja keras, kerja Senin sampai Minggu. Karena kan itu di mall berarti kan jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Berarti kan dari rumah bisa jam 9 pagi gitu ya. Dan aku inget pas dia pulang gitu ya, itu kan dari gang ya, jauh, gelap-gelap. Aku seneng banget gitu karena sometimes dia juga kayak beliin aku kayak McDonald's, beliin aku makanan gitu. Jadi dia sangat orang tua yang benar-benar memastikan bahwa anaknya itu punya modal untuk masa depan yang lebih baik, which is lewat education dan lewat keluarga yang dia merasa aman. Ini tunggu, berarti mama sebagai ibu rumah tangga, Betul. hanya papa yang bekerja, Iya. terus memperjuangkan pendidikan, les termasuk untuk Cilinda dan adik, berarti 2 bersaudara ya. Betul. Seberapa susahnya itu untuk ke sekolah swasta, les ini itu kan nggak murah, Ci? Betul. Waktu itu aku ingat mamaku juga dia kreatif gitu ya, misalnya bikin donat, terus kita ada warung gitu, warung kecil. Jadi aku juga belajar buat ngelayanin orang gitu ya, ngelajar buat jadi kasir gitu ya di warung itu. Dan tentunya aku ngelihat betapa mereka juga punya disiplin terhadap pengeluaran mereka, apa-apa irit gitu ya, makanan, ada alokasi anggaran, walaupun mungkin nggak kayak sekarang gitu ya, pakai Excel ya, simply kayak allocate pakai amplop. Oh ini buat makan, ini buat sekolah, ini buat apa gitu. Oh wow. Waktu SD dulu gimana? Kabarnya kamu juga ngelesin adik-adik kelas atau teman-teman yang lain? Iya betul, karena aku ngelihat sendiri papa struggling, jadi aku inisiatif buat apa yang aku punya, which is waktu itu kan kelas 5 SD gitu ya, aku bisa ngelesin anak kelas 2 SD gitu kan, bantu dia buat bisa mengerti pelajarannya. Lalu pas SMP aku lihat kok matematika kayaknya lumayan nih, lumayan cuan gitu ya. Lumayan cuma ngajar matematika ya? Iya, lalu pas SMA matematika, fisika, kimia gitu. Wow. Dan ketika libur sekolah aku ngeliat wah aku mesti produktif nih waktu yang ada, mesti aku optimalkan apa yang bisa aku lakukan untuk membantu papa mama. Jadi kamu tuh mulai kerja dari kelas 5 SD? Ngelesin sih. Ngelesin? Iya. Kelas 5 SD aku masih main gundu, masih main Tamiya zaman waktu itu, ini udah ngelesin adik kelasnya. Iya. Dari situ dapat uang berapa? Wah lupa, kayaknya cuman berapa ya, mungkin 75.000 atau 100.000 ya, tapi Satu ya menurut bulan. aku lumayan. Iya, Satu iya, bulan waktu iya. itu. Lalu kalau SMA kayak 300.000 gitu, I see. itu lumayan. Dan SMP juga ngelesin, dan SMA Iya. sadar bahwa ternyata matematika, kimia, fisika tuh lebih cuan daripada kalau ngajar yang lain ya. Iya, betul. Terus dari uang yang dihasilkan, mama papa gimana, Cik? Mama papa aku kasih ke mereka ya kan, dan mereka pasti ngerasa terharu ya, karena mereka ngerasa anak aku ternyata rela nih kasih uangnya dan benar-benar peduli lah terhadap Peduli. orang tua. Jadi itu papa kan juga sebenarnya ada pengobatan gitu ya, bantu buat kebutuhan rumah tangga juga. Jadi aku ngerasa ya itu adalah part of cara aku berbakti gitu sama papa mama. Kamu serahin semua penghasilan kamu ke mereka. Iya, kalau ngelesin kan ya udah kasih aja gitu kan, aku juga seneng ngelesin. Terus mulai transisi ke kuliah gimana ceritanya? Kamu ngejar beasiswa atau papa berjuang mati-matiin agar kamu bisa kuliah? Saat aku SMA kelas 2, papa itu sakit dan dia nggak bisa kerja. Jadi saat itu aku memutuskan dana darurat itu mendingan buat adik aja. Jadi aku putus sekolah aja. Jadi aku nggak datang ke sekolah buat daftar ulang. Nah di situ aku dipanggil sama sekolah, dan sekolah kasih beasiswa dan aku didaftarin ke Atma Jaya untuk jadi calon penerima beasiswa gitu ya, dengan kalau nggak salah 20-an calon mahasiswi dan mahasiswa. Dari situ aku dapat beasiswa 100% dan itu membantu perekonomian keluarga juga gitu ya. Jadi aku tetap ngelesin Mafia karena kayaknya Mafia itu yang paling
efektif ya, dalam arti kan aku mesti kuliah, waktu aku mungkin kayak sehari itu 4 jam doang. Nah dari 4 jam itu kan ada perjalanan ya kan, gimana aku caranya strategize gitu, ngelesin mana yang lebih optimal. Mafia itu apa sih? Matematika, fisika, kimia. Oh, Matematika, fisika, kimia. Oh my God, 3 pelajaran yang merupakan momok bagiku dulu. Tunggu, artinya iya. waktu itu kamu sudah sempat mau aku putus kuliah aja. Untungnya ada dana darurat buat adik kamu lanjut sekolah, sementara kamu mengorbankan pendidikan kamu sendiri waktu itu. Iya, karena aku pikir mendingan uangnya itu ya buat papa mama juga melanjutkan hidup ya, karena kan butuh pengobatan, butuh biaya hidup, adik biar sekolah, biar aku kan udah SMA 2 tuh, mungkin bisa cari kerja gitu kan, karena masih muda juga kan dengan tenaga yang ada, dengan skill set ngetik bisa cari kerja Ternyata gitu ya. Tuhan tidak membiarkan kamu untuk tidak kuliah, Cilinda. Iya, betul. Akhirnya kuliah di Atmajaya, then what happened? Ya, akhirnya aku kuliah di Atmajaya dan aku sempat internship di salah satu bank. Lalu pas KPMG buka jadi auditor, karena saat itu teman baikku punya sepupu pas cerita-cerita gitu ya. Aku find out, oh ternyata kerja di auditor itu memang cukup tough. Tapi secara knowledge, secara career path itu lumayan menjadi stepping stone gitu. Betul. Dan aku mencari pekerjaan yang bisa immediately membantu perekonomian keluarga, biar aku juga bisa kuliahin adik aku gitu ya. Dan makanya aku daftar ke KPMG dan 9 tahun aku di situ memulai 9 karir tahun di sebagai KPMG. auditor. Dan KPMG adalah satu dari the big four Iya. kantor akuntansi Iya. publik Iya. yang gede banget dan bisa menembus sampai KPMG. Berapa gaji pertamanya waktu itu, Cilinda? 2,2 juta Tahun berapa tuh? 2003. 2003. UMR waktu itu berapa? 600-an ribu 600 kayaknya. ribu. Berarti ya sekitar 3 kali lipat, 4 kali lipat dari UMR ya. Iya. What happened to your salary back then? Nah saat itu aku ngelihat memang kebutuhan keluarga tuh makin mendesak gitu ya, karena kan mungkin papa cukup butuh biaya buat pengobatan. Jadi aku kasih ke mama papa semuanya gitu, biar mereka yang alokasi dan biar mereka mendapatkan kepercayaan diri lagi sebagai orang tua yang mampu memberi ke anaknya. Gaji kamu seluruhnya kamu serahin ke papa mama kamu. Iya, untuk 3 tahun pertama ya. Dan Wow. kebetulan aku keluar kota. Jadi untuk biaya hidup aku juga ditanggung kantor Tanggung kan. kantor. Iya. Tapi untuk gaji yang 2 sekian juta itu kamu serahin semua. Iya. Nggak rugi, Ci? Karena kan buat orang tua nggak pernah merasa rugi. Malah di situ aku melihat itulah yang membuat aku nggak pernah ngerasa capek ya, walaupun jadi auditor kayak mesti nginep-nginep kerja lumayan keras, tapi aku tahu itu buat keluarga aku gitu. It's not about myself alone, bukan cuman buat aku sendiri, tapi aku bisa meringankan beban papa mama, bisa memberikan mereka kepercayaan diri kembali sebagai orang tua, dan adik bisa melanjutkan pendidikan gitu. Wow, dari gaji itu mereka ngaturnya gimana? Mereka alokasi buat biaya hidup, buat pendidikan adik, karena kan aku juga kasih tahu nih si adik biaya pendidikannya kayak gini gitu kan. Jadi biar mama papa juga aku libatkan gitu loh, untuk aku juga kasih advice soal alokasi. Oh ini kayaknya buat ini mah, dan yang pasti orang tua kita tidak akan membiarkan kita kelaparan. Jadi mama kasih aku lagi uang saku aku, misalnya aku butuh transport, aku butuh busway pas aku di Jakarta gitu. Wow. Jadi malah justru dari uang gaji itu kamu dikasih uang saku dari uang Iya. gaji kamu sendiri. Iya, biar dia juga bisa mendapatkan kepercayaan diri. Oh, aku masih bisa kasih ke anakku gitu ya. Wow. Kamu ada penyesalan nggak sih lahir di keluarga pas-pasan, Ci? Orang kadang-kadang protes, kenapa sih aku nggak dilahirkan di keluarga yang kaya? Kenapa sih aku nggak lahir di anaknya konglo? Kenapa sih aku harus begini menderita? Ada nggak terbesit rasa penyesalan waktu itu? Mungkin bukan penyesalan, mungkin lebih kepada aku bertanya dan aku merenungi, pasti ketika Tuhan menempatkan aku di keluarga ini, dia tahu sebenarnya ini adalah yang terbaik untuk mempersiapkan aku ke rencana di masa depan yang aku even nggak tahu gitu. Dan aku saat ini ya aku bisa, kalau aku lihat lagi ya balik, itu memang mempersiapkan aku ya untuk jadi pekerja keras, bisa problem solver. Karena kan memecahkan masalah itu
bukan langsung yang kompleks, tapi dari yang kecil-kecil. Kecil-kecil, Dari betul. pas aku kelas 5 SD terbersit, oke, inisiatif buat membantu orang tua. Itu kan suatu karakter yang memerlukan proses dan waktu Ya, untuk ya. dibangun. Dan again balik lagi ke spiritnya pohon kurma. Malah tekanan itu memberikan kekuatan, akar yang kuat, pondasi yang kuat untuk bertumbuh. Dan ketika pohonnya makin besar karena akarnya makin kuat, buahnya malah makin lebat, bukan? Gitu. Karena aku percaya yang namanya sukses itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Betul. Dan kesiapan itu butuh persiapan. Persiapan itu butuh waktu, butuh kerja keras, Ya, dan ya. hati yang rela untuk mempersiapkan diri. Jadi makanya ketika tadi aku di awal-awal memperkenalkan Cilinda sebagai seorang eksekutif berusia 45 tahun dan sudah menjadi CFO, itu karena hasil dari kerja keras kecil-kecil dari dulu yang terakhirnya terakumulasi sampai akhirnya besar dan di usia yang relatif muda bisa menjadi seorang pemimpin perusahaan besar. Itu adalah usaha kolektif ternyata dari bertahun-tahun dulu dari sejak kelas 5 SD ya, Ci. Aku percaya kita itu bukan self-made sebenarnya. Jadi kita itu adalah produk atau apa ya, kita adalah bagian dari pengorbanan orang tua kita. Jadi di balik itu semua orang tua kita sebenarnya berkorban kan, memberikan aku pendidikan yang layak, memberikan aku tadi les ya kan, dan aku ngerasa apa ya, faktor nilai yang diwariskan papa ya itu sangat berharga, bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk nilai hidup. Pertama, kamu mesti jujur dimanapun kamu bekerja gitu kan, integritas, dan harus tetap memperhatikan kebutuhan orang lain, compassion, empati. Dari situ aku belajar ternyata walaupun kita itu lagi kekurangan, bukan berarti kita itu tidak bisa memberi loh. Bukan berarti kita tidak bisa menolong orang yang lebih membutuhkan. Iya, iya. Ci, apa saran kamu untuk generasi sandwich di luar sana yang dia sendiri juga bekerja keras, nampaknya udah habis-habisan, udah capek, berangkat pagi, pulang malam. Ibaratnya berangkat gelap, ketemu pulang gelap lagi, tapi mereka tetap harus menanggung kehidupan orang tua atau sanak saudara. Apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka agar mereka nggak putus asa? Oke, mindset kalau tekanan itu yang dia alami itu adalah proses untuk mempersiapkan dia untuk memiliki karakter dan kapasitas ketika kesempatan datang dia sudah siap. Gitu. Jadi jangan menyerah, mesti belajar buat melihat secercah harapan dan belajar untuk menyadari bahwa tekanan yang ada itu adalah kesempatan atau privilege, malah kesempatan yang berharga buat dia diproses. Karena nggak setiap orang dapat that kind of opportunity buat jadi sandwich Susah. generation misalnya. Untuk hidup ya kan? susah. Untuk hidup susah gitu. Tapi kan kemudian kita bertanya-tanya, mungkin teman-teman juga ngomentarin, ya iyalah Cilinda kan mungkin kesempatannya itu udah datang, makanya sekarang hidupnya udah enak. Tapi buat mereka yang saat ini masih terjebak di sandwich generation dan bertanya-tanya, akankah kesempatan itu datang? Will that opportunity ever come to my life? Gimana kalau misalnya perjuangan aku yang aku banting tulang setiap hari ini tidak ada ujungnya? Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada secercah cahaya at the end of the tunnel. Gimana Ci kalau kita punya pemikiran seperti itu? Berarti itu tergantung dari pemikiran definisi sukses itu apa gitu kan. Yang aku percaya adalah sukses itu bukan semata-mata mengenai seberapa banyak materi, seberapa tinggi posisi kita. Tapi bagaimana dengan apa yang ada di tangan kita, kita itu benar-benar mengelola dengan baik dan menjadikannya sesuatu yang bermanfaat even buat keluarga kita. Jadi mungkin tidak berpikiran oke, aku mesti di posisi tertentu biar aku bermanfaat buat banyak orang. Mulai dari apakah kita sendiri sudah bermanfaat buat keluarga kita. Karena setiap orang itu punya waktu sebagai harta yang paling berharga. Nah, karena kan kebanyakan kalau kita ngomongin financial gitu ya, harta yang berharga itu diukur dari materi. Nah, padahal ada harta berharga yang setiap orang itu punya.
walaupun dia tidak punya privilege, dia tidak punya orang dalam, which Apa is itu? waktu. Waktu. Waktu ya 24 jam setiap orang pasti punya. Bagaimana kita mengalokasikan waktu itu dengan prioritas yang benar. Kasih tahu aku, sehingga membentuk seorang Linda Oktaviani seperti hari ini. Gimana kamu dulu memanfaatkan waktu kamu ketika kamu dulu sekolah atau kuliah, Ci? Oke. Aku diajarkan di keluarga aku kalau apapun yang kita lakukan itu kita harus tahu kenapa kita melakukan itu, gitu. Motivasinya apa? Dan itu dimulai dari kebutuhan kita yang di dalam, which is kebutuhan spiritual kita. Makanya it's good kita tadi berdoa gitu ya untuk start this session ya, this podcast gitu. Karena aku percaya yang kita porsi kita yang kita bisa kontrol itu adalah kita melakukan yang terbaik. Prioritas, kurangi semua yang sifatnya non produktif. Aku kurangi tuh, aku juga suka nonton TV gitu ya, main gitu. Nah aku benar-benar ketika masa-masa berat ya, pasti tentunya harus ya mengorbankan me time, mengorbankan mungkin social life untuk kita mencapai, memprioritaskan tujuan yang lebih besar, which is ya mesti bekerja, mesti belajar yang rajin juga demi masa depan yang lebih baik. Dulu waktu kuliah gimana kamu ngebagi waktu? Misalnya pagi kuliah, siang kerja atau gimana? Oke, sampai sore kuliah, terus aku jam 7 aku biasanya ngelesin, sometimes ngelesin itu bisa sampai jam 10 malam gitu ya, jam 11, soalnya kan capek ya sampai rumah. Nah aku biasanya tidur dulu, terus jam 3 pagi aku bangun, aku belajar. Serius? Iya, Jam 3 pagi bangun belajar, terus lanjut kuliah lagi? lanjut kuliah, iya. Lah tidur kamu berapa jam dulu waktu kuliah? Berapa ya, mungkin ya 4 jam sometimes ya. Tapi ada saatnya kalau Sabtu Minggu nggak ada apa-apa aku tidur. Tidur. Ya. Artinya hidup kamu penuh perjuangan ya, Ci? Harus, hidup itu tuh penuh perjuangan yang pasti. Makanya aku rasa bagaimana kita biar nggak stres gitu ya, biar nggak kena mental health, bagaimana kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Berarti kan waktu yang berharga ini kita perjuangin supaya produktif dan persembahkanlah itu dengan tulus. Mungkin teman-teman ini pelajaran berharga banget ya. Cilinda bukan orang yang dari keluarga berada, biasa-biasa aja, dan dia memanfaatkan 24 jam itu benar-benar dengan purpose. Tadi dia bilang kuliah sampai sore, mungkin istirahat sebentar, makan, jam 7 ngelesin sampai jam 10 malam, habis itu tidur, jam 3 pagi bangun untuk belajar lagi biar makin solid pengetahuannya yang didapat dari kelas. Dan kamu juga tetap harus mempertahankan beasiswamu karena kamu adalah beasiswa 100%. Iya, betul. Wow, ini yang membentuk mentalitas Cilinda seperti sekarang. Nah, sekarang aku pengen tanya, ketika mereka ada di kehidupan yang privileged, kuliah dibayarin orang tua, kerja mungkin juga tidak susah-susah amat karena ada di top university, kemudian mereka masuk ya udah dengan tidak terlalu kompetitif gitu. Tapi kemudian mereka terlalu sibuk dengan sosial media, terlalu sibuk dengan gadget, terlalu sibuk dengan kelihatan gaul, kelihatan kaya, terlalu sibuk dengan social distraction atau apapun itu. Apa yang pengen kamu sampaikan ya ke mereka? Ini kan dua kehidupan yang berbeda banget ya. Iya, teknologi seperti gadget, sosial media itu adalah alat yang sebenarnya tujuan awalnya untuk kemudahan manusia, untuk menjawab kebutuhan manusia. Dan aku mungkin message-nya adalah bagaimana kita dengan bijaksana gitu ya, menggunakan gadget dan sosial media itu buat hal-hal yang produktif, misalnya upgrade diri, kan banyak sekali membuka akses gitu ya buat kita gain more knowledge, gain more wisdom from other experience gitu ya, learning from other experience, dan juga mungkin mencari tambahan income yang mungkin mereka nggak butuh, tapi itu kan sebenarnya memberikan kepuasan tersendiri mungkin, betul. Gitu. Dan mungkin kayak di Cbank gitu ya, banyak juga aku lihat mungkin generasi Z yang dengan
dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan teknologi, itu mereka walaupun dia intern atau fresh graduates, mereka bisa menyampaikan solusi yang sebenarnya bisa menjawab inklusi keuangan. Jadi itu yang aku rasa sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya ya dari generasi-generasi yang memang sangat adaptif dengan teknologi dan sosial media gitu. Jadi manfaatkan waktu dengan efektif, kalaupun misalnya mengkonsumsi sosial media atau menggunakan gadget, gunakan untuk tujuan produktif dan bisa menambah nilai diri ya. Betul. Aku pengen tanya dong sekarang, dengan perjalanan kamu yang aku yakin kamu menceritakannya tuh as if ini ya udah smooth aja, ini baik-baik aja. Kamu menceritakannya so beautifully yang membuat kita tidak membayangkan how tough it was. Tapi aku yakin it was really tough gitu. It was tough. Sandwich generation, kamu anak pertama, kamu harus menghidupi dalam tanda kutip kedua orang tua kamu dan sekolah adik kamu gitu. Apa titik terendah dalam hidup kamu, Ci? Very good questions. Titik terendah adalah di saat aku merasa ada hal yang bisa aku lakukan lebih baik untuk keluarga aku, gitu. Dimana mungkin aku saat itu belajar dari kesalahanku, aku kayaknya tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya, gitu, sehingga aku kurang spend time dengan almarhum papa. Jadi titik terendah adalah ketika aku merasa, aku memang sih sibuk bekerja untuk orang tua, tetapi aku mungkin yang aku sesali, I wish I spend more time dengan papa mama aku, sehingga aku tidak terlalu merasa menyesal gitu ya ketika papa waktu itu meninggal, dan itu pas aku hamil besar gitu, dia belum bisa melihat cucunya. Tapi aku belajar dari situ, dan I keep saying this to my team, ketika kita sibuk bekerja, dan itu mungkin buat orang tua kita, jangan lupa loh, mereka sebenarnya butuh juga kehadiran kita, butuh waktu kita. Karena kadang-kadang ketika kita bekerja, yang kita kejar hanya duniawi aja, dan kita kadang-kadang lupa bahwa mereka juga deserve our time, bahwa mereka juga perlu keberadaan kita ya. Betul. Hubungan anak dan orang tua itu sesuatu yang berharga, kan waktu itu tidak mungkin bisa kembali. Betul. Oke, buat orang yang ngerasa, Celinda, gajinya hanya numpang lewat. Sandwich generation, gajinya cuma numpang lewat, bahkan dia nggak tahu mungkin bulan depan gimana, atau ketika misalnya aku di PHK, amit-amit nasibku gimana, karena gaji hanya numpang lewat. Apa yang kamu sarankan untuk mereka untuk bisa menata kehidupan at least untuk jangka waktu pendek, this year mungkin, atau menengah sampai 3-5 tahun ke depan, dan jangka panjang? Iya, kuncinya disiplin finansial, dan disiplin finansial di sini bukan tentang besar kecilnya penghasilan, tapi soal konsistensi. Konsistensi pertama dari mindset, tahu apa arti cukup. Jadi dengan gaji yang ada, kita itu harus cukup untuk membiayai kebutuhan kita saat ini, membiayai juga mimpi kita di masa depan, termasuk membiayai masa pensiun kita. Mungkin nggak bisa semuanya bisa terpenuhi, tapi dimulai dari that kind of mindset. Tahu apa arti kata cukup, sehingga kita berhati-hati dalam setiap pengeluaran kita, memilah-milah apakah ini kebutuhan atau keinginan, apakah ini hanya nice to have atau ini sesuatu yang harus saya spend right now. Dan yang pasti disiplin untuk mengalokasikan dulu income kita untuk saving. Dan kalau kita lihat dengan teknologi ya, balik ke teknologi, malah sekarang produk digital saving, digital time deposit itu memudahkan kita buat kita track gitu kan, our spending, kita bayar-bayar, kayak kita boros di mana nih, kita tinggal terjemahkan itu dalam bentuk Excel atau kita catat mana yang sebenarnya bisa kita lakukan lebih baik, dan kita bisa alokasikan dulu apa yang kita terima ke deposito misalnya, ke tabungan. Tidak masalah berapa besar, tapi yang penting adalah mulai dulu sehingga jadi kebiasaan, sehingga jadi disiplin yang membentuk suatu habit menabung dan mengalokasikan dengan konsisten. Kamu dulu waktu jadi generasi sandwich, Celinda, ini kalau masalah zaman now kan orang-orang sering terdistract untuk spending ke
minuman kekinian, nongkrong di coffee shop. Iya. Mereka makan sama teman-temannya, Iya. mungkin nongkrong di kantin atau di kafe, gadget terbaru mereka harus beli. Ada belanja barang bagus dan lagi diskon di Shopee misalnya, mereka harus live shopping dan lain sebagainya. Kamu dulu nggak tergoda untuk itu? Tergoda. Ada saatnya aku juga menyesali kenapa aku boros ya. Kebanyakan aku di baju fashion, bukan dulu. masalah kayak bajunya mesti bermerek, enggak. Kayaknya nih menghibur diri saya gitu ya. Nah, jadi aku juga belajar dari situ. Cara kita disiplin adalah bagaimana kita juga memiliki mindset yang benar. Bukan setiap kali kita kepikiran buat membeli sesuatu atau misalnya kita butuh healing, kita beli aja nih tiket mumpung diskon gitu ya. Kita again balik lagi ke disiplin finansial, punya budget dan disiplin untuk spend berdasarkan budget. Kalau memang itu tidak ada di budget kita, jangan dibeli. Bagaimana kita menahan diri? Karena tadi kita ngomongin kesuksesan gitu ya. Kalau kita mau berhasil, mau sukses menjadi pemenang melawan kemauan diri sendiri gitu ya, kepentingan diri sendiri, kita mesti bisa menahan kepuasan yang sifatnya sementara. Dan itu ada risetnya. Jadi ada riset yang memang membuktikan kalau orang-orang yang mampu menahan kepuasan jangka pendek gitu ya, dia adalah orang-orang yang bisa berhasil karena dia fokus ke jangka panjang. Betul. Oke, tapi bagaimana dengan orang yang ini aku udah nggak ada sisa sama sekali loh. Aku nerima duit simply bener-bener cuman mampir. Aku harus bayar ini, aku harus ngebiayain orang tuaku, boro-boro nabung. Duit itu bahkan kurang, defisit. Untuk situasi seperti itu, kita harus gimana, Cik? I see. Memang mungkin kondisinya berbeda-beda, tetapi kalau boleh aku share, kita bisa mulai coba evaluasi. Dari pengeluaran itu ada nggak yang bisa dihemat-hematin? Misalnya pas aku waktu itu punya gaji yang minimum, ada saatnya aku nggak punya uang buat transport, gitu. Jadi aku jalan kaki kemana-mana. Oh ya. Iya, karena ada saatnya kan aku kasih mama uangnya gitu kan dan butuh buat pengobatan. Yaudah mah nggak usah pakai uang saku, aku bisa jalan kaki. Even aku pernah bekerja di PRJ gitu ya, dari rumah ke PRJ sekitar 6 kilo itu aku jalan kaki. Iya, dan itu juga sehat. Dan ada kalanya mungkin aku kayak makan nasi putih aja atau bener-bener menghemat puasa, dan puasa is also good right for our health. Jadi sebenarnya hidup susah tuh sometimes juga good untuk our health ya kalau kita ngelihat from different point of view. Iya, tergantung mindset ya. Tergantung mindset, jalan kaki 6 kilo sama makan nasi putih doang. Enjoy the ride ya. Enjoy the ride. Tapi kamu dulu nggak bisa enjoy dong. Nggak se-enjoy sekarang ngomongnya dong ketika menjalaninya, Jelinda. Aku merasa yang membuat kita kuat itu juga adalah kehidupan spiritual kita. Karena semuanya itu berasal dari dalam. Kayak misalnya kita makan jus jeruk gitu ya. Kalau jeruknya itu tidak baik kualitasnya, itu pastinya kita juga minumnya rasanya tidak enak gitu. Jadi mungkin ya keseimbangan hidup ya antara kehidupan spiritual kita itu sama pentingnya ketika kita coba menjaga kebutuhan mental health misalnya, dan juga kebutuhan secara fisikal, makan makanan bergizi, olahraga. Tapi menarik ya, dengan kondisi seperti itu kamu juga tidak marah kepada Tuhan ya? Saat itu tidak, aku malah makin mengandalkan Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan. Iya, karena mungkin belajar buat fokus hanya ke hal-hal yang kita kontrol. Karena ada saat dimana aku worry terhadap masa depan, tapi itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Dan itu tidak menambah apapun dalam hidup aku gitu ya, tidak menambah tabungan aku, malah menambah khawatir. Sedangkan kalau kita khawatir, kita malah disfungsional, kita malah tidak bisa berpikir jernih, kita malah nggak bisa belajar dengan baik, kita malah nggak bisa kreatif untuk mencari set job atau untuk mendapatkan additional income. Tapi ketika di titik terendah itu atau titik zaman-zaman susah itu, apakah kamu pernah berpikir bahwa this shall pass? Ini akan berlalu, kehidupan kami akan lebih baik. Yes, of course. Karena masa depan kita itu memang dimulai dari apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan kecil, apa yang kita lakukan saat ini.
Jadi harus punya that kind of perspective. Yes, this shall pass. Setelah hujan deras, setelah badai pasti ada pelangi. Itu yang membentuk mentalitas kamu sekuat itu dan tetap ada purpose-nya dan tetap justru malah semakin dekat dengan Tuhan ya. Iya. Oke. Banyak orang yang merasa sukses itu butuh privilege atau butuh bantuan ordal, Celina, orang dalam. Kalau misalnya memang mulai dari nol, dan aku yakin sebagian besar masyarakat Indonesia, sebagian besar yang nonton juga mulai semuanya dari nol. Aku juga mulai semuanya dari nol. Dari badut dulu, bedanya kamu guru les, aku jadi badut. Apa yang anak atau orang usia 20-an harus investasikan dan fokus kerjakan, Ci? Investasikan waktu kamu ke hal-hal yang produktif. Fokus ke bagaimana upgrade diri, gain new skill, termasuk bagaimana menjaga perspektif kita biar tetap tetap positif, tetap memiliki harapan walaupun di keadaan sesulit apapun. Caranya gimana tuh untuk menginvestasikan waktu se-efektif mungkin? Kamu ada tips nggak yang dulu kamu lakuin? Kita udah tahu pembagian waktunya, tadi kamu udah ngejelasin, tapi tips biar orang fokus pada investasi waktu. Iya, mesti punya prioritas. Misalnya, kalau kita ngomongin kebutuhan, kan setiap orang pasti punya prioritas gitu ya. Buat aku tetap prioritas mesti seimbang. Kebutuhan spiritual kita mesti kuat di dalam gitu, sehingga kita bisa punya mental health yang baik dan kita juga punya wisdom ya, karena kebijaksanaan itu timbul dari pengalaman kita gitu ya. Kita tekun kalau kita banyak mengarungi lika-liku kehidupan. Jadi mungkin ya alokasikan waktu dengan cara kita banyak baca juga ya kan, banyak belajar dari kisah hidup orang, banyak juga upgrade diri karena saat ini banyak banget akses ke knowledge baru gitu. Dan terutama aku seneng baca buku, terus melanjutkan education sama kayak Rory juga kan ya, senang sekolah gitu. Ini ya. Lagi ambil PhD loh. Ya. Luar biasa. Iya, karena dari cerita-cerita itu ya kita bisa belajar buat menjadi lebih bijaksana, wisdom. Karena wisdom itu bagaimana kita membedakan mana yang harus kita pertahankan dan mana yang harus kita ubah. Karena kalau kita mempertahankan apa yang harusnya kita ubah ya artinya kita itu tidak relevan buat dunia ini. Dan sebaliknya, kalau kita mengubah sesuatu atau apapun yang harusnya kita pertahankan, kita bisa kehilangan identitas. Wow, menarik banget. Sekarang berarti Celinda di usia yang sekarang, keberatan nggak aku sampaikan ke audiens, usianya 45 dan udah jadi CFO di salah satu grup perbankan, grup salah satu terbesar di Southeast Asia, correct me if I'm wrong, dan memimpin mulai dari Gen Z sampai dengan generasi X. Ada Gen Z, ada millennials, ada generasi X. Aku pengen tanya dulu, apa yang paling susah dari mengatur orang lintas generasi ini, Celinda? Cara komunikasinya, cara berpikirnya, atau cara mindsetnya dari 3 generasi yang berbeda ini? Oke, good questions. Aku mungkin share a bit mengenai SeaBank ya, organisasi yang cukup unik. Jadi SeaBank itu merupakan bagian dari SeaGroup yang sebenarnya SeaGroup sendiri non-bank. Gitu. Jadi SeaBank sendiri adalah organisasi lintas generasi yang tadi ada generation X, Y, boomers, and also generation Z gitu ya. Lintas generasi dan juga lintas sektor. Karena backgroundnya nggak cuman ex-banker, tapi juga ada yang mantan advisor, aku sendiri pernah di bank, pernah jadi auditor, lalu ada juga yang backgroundnya itu e-commerce atau teknologi atau IT company. Jadi benar-benar lintas generasi dan lintas sektoral. Dan aku merasa keberagaman itu bukan sesuatu yang bikin sulit, tetapi sesuatu yang memperkaya. Dari situ kita lihat sebenarnya setiap generasi itu punya keunikan, punya kekuatan. Misalnya dari generasi yang lebih senior, mereka pasti punya pengalaman yang dimana kita bisa belajar. Mereka juga pasti
familiar dengan banking journey gitu ya. Pernah menghadapi krisis ekonomi, juga pernah menghadapi mungkin kasus-kasus yang kita bisa belajar dari situ. Sedangkan mungkin generasi yang lebih muda, mereka adaptif terhadap teknologi, mereka juga memiliki energi yang tinggi, kerjanya serba cepat. Nah, semuanya itu sebenarnya memperkaya ketika kita diskusi. Ya, pasti kan diskusi kita mencoba merumuskan produk apa yang sebenarnya sesuai dengan visi kita, ingin memberikan terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berarti kan kita mesti tahu pain points atau apa yang dibutuhkan oleh unbanked atau underserved segmen ini. Orang yang belum punya akses ke perbankan gitu betul, ya. Betul. Nah, dari situ pasti butuh wisdom. Oke, kita perlu nih tetap berhati-hati, prudent, tetap risk management juga kita manage, kita kelola. Tapi kita juga perlu solusi yang benar-benar tepat sasaran. That's why dari diskusi dengan lintas generasi, lintas sektor, kita bisa merumuskan suatu solusi yang bisa menjawab kebutuhan dari segmen ini. Tapi susah mana sih? Susah mana? Ngatur Gen Z atau ngatur millennials, Cilinda? Millennials. Sebenarnya aku ngerasa dua-duanya itu ada keunikan masing-masing. Not really difficult, itu lebih kayak bikin aku kreatif. Oke, aku mesti memposisikan diri kalau aku mesti mengkomunikasikan suatu pesan sehingga mereka bisa jelas dan bisa nangkep gitu ya. Misalnya habis kita diskusi ini, siapa yang harus mengerjakan apa. Oke. Cuman masing-masing punya tantangannya. Iya, betul. Bagaimana kita strategize. Gen Z ngelihat generasi di atasnya atau seniornya sebagai generasi yang kaku, kolot. Sementara seniornya ngelihat Gen Z sebagai generasi yang mungkin tidak punya fighting spirit sebesar senior-seniornya dulu. Strawberry generation, gampang ngeluh, gampang lembek gitu, dikit-dikit mental health gitu. Siapa yang perlu lebih banyak belajar dari generasi yang lain? Apakah Gen Z? Apakah millennials? Aku ngelihat setiap generasi itu harus mau menjadi bridge builder. Okay. Artinya membangun jembatan. Oke, memang ada gap cara komunikasinya, cara bekerja, tapi bagaimana saya bisa mengerti bahasanya dia, bagaimana kita saling menyelaraskan gitu. Jadi buat generation baby boomers, dia mesti juga terbuka untuk menerima input yang mungkin sifatnya baru gitu ya. Sedangkan buat generasi yang lebih muda itu juga mau lebih mendengarkan input dari orang yang lebih berpengalaman gitu. Misalnya ketika kita ngomongin produk di Cbank gitu ya. Jadi pasti kita melihat produk-produk yang existing. Nah, tapi sebenarnya kan segmen yang membutuhkan inklusi keuangan, membutuhkan akses ini, mereka butuh solusi mungkin yang baru gitu. Misalnya tidak ada saldo awal minimum, lalu bebas biaya admin, lalu bebas biaya transaksi. Nah, lalu ini untungnya dari mana gitu kan ya. Lalu kita kasih bunga harian. Nah, solusi-solusi itu yang sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi dan sinergi lintas generasi ini. Jadi kuncinya adalah mau saling mendengarkan dan menjadi jembatan komunikasi antar generasi ya, Ci. Iya. Tapi anyway, kesalahan komunikasi apa sih yang paling sering terjadi di kantor? Apalagi Cilinda udah berpindah-pindah banyak kantor, kayak KPMG, CIMB Niaga, BFI Finance, bahkan sekarang di Cbank gitu. Kesalahan komunikasi apa yang paling sering terjadi antar generasi yang berbeda, Ci? Mungkin kalau yang saya lihat terlalu cepat buat mengambil suatu asumsi gitu ya. Jadi mungkin yang lebih baik adalah bagaimana kita coba mendengarkan, mencoba melihat perspektif yang berbeda. Nah, lalu setelah kita mencoba lebih mendengarkan, melihat perspektif yang berbeda, kita konfirmasi dulu, benar nggak ya pengertiannya seperti ini. Lalu kita coba sama-sama aligning, kita sama-sama selaraskan. Karena again back to the vision, long term goal dari organisasi ini gitu kan. Sama seperti mungkin suami istri gitu ya. Ini goalnya apa? Mungkin kita beda background, beda pendapat, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelaraskan gitu, mencari yang solusi terbaik untuk tujuan jangka panjang. Pernah ngalamin
konflik antar generasi nggak di kantor yang sampai membuat pengen meledak? Pasti pernah, tapi itu bagian dari perjalanan ya, bagian dari proses. Kayak gimana Karena tuh ceritanya? kayak misalnya mungkin kita mau memecahkan suatu masalah gitu ya. Terus mungkin kita sudah langsung berasumsi oke, ada solusi A, solusi B. Nah, mungkin penting buat kita menyelaraskan dulu nih sebenarnya root cause-nya apa. Oke, dan akhirnya ketemu jalannya. Ketemu, tapi ya itu penyelarasan itu, proses penyelarasan biar sama-sama mengerti perspektif. Oke, ini perspektifnya mungkin kita lebih harus berhati-hati. Nah, tapi ada pro and cons-nya apa enggak? Ada cost and benefit, ada legal implication, banyak aspek yang mungkin harus dipertimbangkan. Kalau tadi aku mengatakan bahwa Gen Z itu seperti generasi strawberry yang indah tapi gampang penyok. Ini as much as I love Gen Z, tapi itu adalah kayak fenomena yang banyak orang simpulkan di luar sana gitu. Timku pun juga banyak Gen Z and I love them so much, dan mereka very contributive, very high spirited dalam bekerja. Cuman itu adalah fenomena yang ada di luar sana. Nah, menurut Cik Linda, mentalitas apa yang harus dipunya oleh anak muda, khususnya Gen Z, di dunia yang seperti sekarang? Di ekonomi zaman now, di industri zaman now, dan mungkin persaingan dan kompetensi yang disyaratkan di zaman now. Oke. Yang pertama tentu perspektif, mindset, bagaimana melihat suatu tantangan itu sebagai suatu proses yang memang diperlukan untuk dia bertumbuh dan nantinya bermanfaat. Karena tadi yang dibilang lembek mungkin karena ya di satu sisi dia beruntung karena mungkin lahir dari keluarga yang lebih stabil dibandingkan zaman kita dulu. Nah, tapi satu sisi mungkin dia melihat suatu masalah, suatu tekanan sebagai sesuatu yang menghambat dia. Nah, mungkin mulai dari mindset. Mungkin kita bisa menganalogikan dengan pohon kurma. Ya, pohon kurma itu aku suka analogi ini. Jadi bibitnya, benihnya pohon kurma itu kan pas dia dimasukin ke dalam pasir, dia ditekan oleh batu yang cukup besar. Nah, tekanan itu yang membuat si biji ini harus dia bertumbuh ke dalam, ya ke bawah, dan dia mencari sumber air. Lalu dia akarnya itu menjadi kuat sampai dia bisa menjungkir balikan batu itu dan jadi pohon yang bertumbuh besar dan berbuah, dan buahnya itu kan dinikmati orang lain ya, bukan dia sendiri. Jadi ya aku rasa pembelajaran buat semua generasi bahwa hidup kita itu is not about us alone gitu. Itu mengenai bagaimana dengan hidup kita, dengan keberadaan kita bisa menyentuh hidup orang lain, bermanfaat buat orang lain. Dimulai dari bermanfaat buat keluarga. Mungkin that kind of mindset. Itu nice philosophy. Berarti nggak boleh egois dan memang hidup ini harus selfless gitu. Harus punya fighting spirit, tidak menyerah, melihat bisa menghibur diri sendiri, ngupuk-ngupuk diri sendiri dan melihat secercah harapan gitu. Dan kalaupun dia merasa misalnya lelah ya, melihat greater purpose kayak karena greater purpose itu is about bagaimana hidupnya itu bermanfaat. Iya. Karena terus terang ada beberapa karyawanku atau tim aku yang ketika misalnya dikasih masukan, kasih saran atau ditegur sedikit keras aja, gampang banget resign. Terus aku membandingkan sama dulu zamanku, kebetulan aku juga generasi millennials. Nampaknya ketika kita melakukan kesalahan atau tidak sesuai ekspektasi senior, itu sekebun binatang udah keluar semuanya. Jadi di telepon udah kebun binatang udah keluar semua. Tapi kita tidak bisa melakukan ini ke generasi yang sekarang. Nah, apakah ini juga yang membedakan mentalitas dan juga daya juang antara dua generasi ini atau gimana menurut Cilinda? Dan through your leadership, Cilinda menerapkan yang mana? Oke, aku tergantung dari kondisi dan siapa sebenarnya ya setiap individual itu. Karena ujung-ujungnya sebagai leader, kan leadership is about influence, mempengaruhi orang lain supaya dia memiliki nilai yang kita percayai. Betul. Seperti nilai
kerja sama, kerja keras, pantang menyerah. Jadi biasanya aku akan panggil one on one untuk dengerin dulu. Kamu punya aspirasi apa? Kamu punya feedback apa? Nah, lalu dari situ kita bisa sharing our experience, nggak langsung kasih input atau feedback. Nah, biasanya itu works for them karena mereka juga pingin merasa, oh ada yang dengerin saya loh, gitu. Dan so far itu berhasil. It works, ya. Memang kita butuh spend time buat one on one untuk jadi bridge builder. Itu yang aku juga belajar ya in hard way. Karena sometimes I thought ketika aku kumpulin gitu ya, misalnya di town hall, ya aku share vision ya kan, terus apa action plan, apa strategic initiative kita. I thought itu sudah more than enough gitu ya. Terus aku juga misalnya ada performance appraisal gitu ya, performance feedback. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan oleh tim kita itu adalah one on one, benar-benar keintiman. Bagaimana kita berusaha untuk mengenal mereka, mengetahui struggle-nya mereka, dan juga bisa sharing pengalaman kita. Nanti biarkan mereka bisa menyimpulkan sendiri gitu. Oh, apa yang harus saya bisa lakukan differently? Apa yang bisa saya bikin saya bertumbuh gitu. Sekarang aku pengen ke sesi rapid fire question. Jadi pertanyaan cepat, jawabnya cepat, Cik Linda. Iya. Capek tapi lanjut atau berhenti sebentar buat healing? Capek tapi lanjut. I knew it, dia akan jawab itu. Kerja keras atau kerja cerdas dulu, Cik? Kerja cerdas tentunya. Harus strategize mana yang paling efektif dari keterbatasan waktu yang ada. Walaupun tidur kamu cuma 4 jam, itu kamu menyebutnya kerja cerdas juga. Yes, of course. Karena investasi yang berharga itu investasi kita di waktu untuk mendapatkan pendidikan, ya kan, untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga buat masa depan kita, buat modal ke depannya. Oke. Buat yang kerjanya terlalu santai tapi pengen kaya, apa pesan Cik Linda? Rajin pangkal kaya. Buat kaya butuh disiplin. Gitu ya. Jadi yang santai nggak akan bisa kaya, Cik? Yang santai mungkin bakal aku ngelihatnya mungkin bisa kehilangan kesempatan, miss the train. Karena kesempatan itu baru bisa dikatakan berhasil ketika ketemunya adalah orang-orang yang siap. Iya. Tapi zaman sekarang banyak yang santai tapi tetap kaya, Cik. Itu yang buka dapur MBG, yang money laundering, santai-santai juga kaya. Ya, balik lagi ke definition tadi Dan sukses purpose kita. ya kan, dan motivation kita, betul. Exactly, Kayak dan hukum purpose Maslow. Do you know how many hierarki kebutuhan manusia dari hukum Maslow ya. Itu kan pas dia di awal umur 30-an, mungkin sekitar 35 ya, dia menemukan hierarki kebutuhan manusia itu ada 5. Mulai dari secara fisik gitu ya, terus rasa aman, cinta kasih, love, and then dia melihat ada pengakuan, lalu ada self actualization. Tapi di akhir-akhir hidupnya ada level ke-6. Apa itu? Do you know? Enggak. Transcendence. Level ke-6 adalah transcendence. Transcendence. Iya, transcendence. Maksudnya apa itu transcendence? Sesuatu yang di luar diri kita, di mana kita melihat hidup kita itu bukan tentang kita, tetapi buat orang lain, memiliki dampak atau manfaat buat orang lain. Wow. Yeah. Dan eventually kita akan sampai di level sana ya. Fulfillment. Fulfillment. Jadi jangan iri teman-teman kalau ada satu orang yang punya dapur MBG 42 biji. Mungkin itu bukan punya kita, mungkin itu bukan cara Tuhan untuk membantu kita. Ya udah itu mungkin punya orang lain. Iya, yang penting kita punya joy, ya, kita punya kebahagiaan, itu bukan kita membandingkan dengan orang lain. Betul. Ngasih ke orang tua sampai habis atau sisain buat diri sendiri juga dong? Ngasih orang tua sampai habis karena aku percaya orang tua itu tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tetap kasih aku uang jajan dan tetap membuat mereka bangga ya, maksudnya ngerasa dia berhasil. Tapi tergantung tipe orang tuanya juga nggak sih, Ci? Oh, terus ya. Ada saat dimana orang tuanya mungkin ya kurang wise gitu ya untuk kasih kembali ke anak ya.
Tapi menarik mindset yang kamu ajarkan, ngasih semuanya karena percaya orang tua yang akan mengatur keuangan untuk kita Dan memberi ini kita. dan memberi kita. Dan ini juga adalah satu channel untuk mengabdi kepada orang tua dan berbakti atau mengabdi pada Tuhan. Serving God. Ya, true. Dana darurat dulu atau investasi dulu sebenarnya? Dana darurat dulu. Oke. Kamu lebih suka chat panjang atau call 5 menit? Call 5 menit biar lebih clear, apalagi untuk hal yang kompleks dan sensitif ya. Oke. Lebih efektif. Cepat tapi imperfect atau lama tapi rapi, Ci? Cepat untuk meet minimum requirement dulu. Walaupun imperfect. Oke. Ambisi atau keseimbangan hidup? Ambisi yang terkendali dalam arti kita tetap memastikan bahwa ambisi kita itu tetap mengedepankan nilai integritas dan juga tidak mengorbankan orang lain. Kita bertumbuh bareng, kita sukses bareng. Uang adalah tujuan atau uang adalah alat? Uang adalah alat tentunya, karena tujuan hidup yang aku pelajari adalah untuk memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Cilinda, kamu ada di posisi CFO di Cbank dari 2020 ya, kamu tadi cerita, dan perjalanan kamu juga panjang banget, apalagi KPMG 9 tahun, terus tadi aku juga sudah nyebutin kamu ke Siambi Niaga, ke BFI, dan lain sebagainya. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan throughout your career yang bisa kamu share ke teman-teman? Oke. Pertama, kita mesti menjadi pengelola yang baik, setia apa yang ada di tangan kita. Jadi pas aku junior misalnya ya, waktu itu aku memang kebetulan ngaudit perusahaan yang besar, disuruhnya fotokopi. Nah, kan kalau kita melihat dari perspektif yang negatif misalnya, kok aku sudah lulus S1 gitu ya, jadi auditor di Big Disuruh Four, fotokopi? suruhnya fotokopi. Nah, tapi kalau kita melihat secara berbeda, aku fotokopi dan mesti ngerekapin agreement. Berarti ini adalah kesempatan buat aku buat mengerti isi agreement itu apa, klausul-klausul yang penting, secara legalitas penting, nature dari agreement itu, sehingga itu bisa memberikan manfaat buat kita saat ini dan buat kedepannya. Jadi benar-benar setia dengan apapun yang kita dipercayakan. Karena sebelum kita dipercayakan hal-hal yang besar, kita kita seharusnya setia untuk jadi problem solver walaupun itu hal-hal yang kecil. Betul. Ini juga, kamu pasti tahu Lo Keng Hong kan? Pak Lo Keng Hong tahu kan? Warren Buffett-nya Indonesia, investor kawakan. Yang beliau dulu juga kerja di bank kecil, jadi ibaratnya kayak pegawai tata usaha, disuruh fotokopi lah dan lain sebagainya. Tapi justru dari fotokopi itu beliau belajar gimana sih cara menganalisa perusahaan, membaca laporan keuangan, fundamental perusahaan gimana. Dan sekarang akhirnya dia menjadi salah satu orang paling sukses, investor retail paling sukses di Indonesia dan bahkan sampai disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Iya. Jadi setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu kita benar-benar memaksimalkan sebisa mungkin untuk manfaat kita. Oke. Kalau misalnya satu pesan deh untuk saat ini teman-teman, entah itu Gen Z atau milenial yang lagi ngerasa capek, lelah, aku pengen resign aja, aku capek, tapi di sisi lain cicilan dan juga kebutuhan keluarga dan orang tuaku tidak bisa aku tinggalkan. Apa yang kamu pengen sampaikan, Cilinda, buat mereka? Iya. Jangan menyerah, this shall pass. Dan yang pasti hidup itu adalah perjuangan. Dan itu adalah bagaimana kita diproses untuk kita dipersiapkan buat masa depan yang lebih baik. Karena aku percaya Tuhan itu tahu yang terbaik masa depan kita. Dan itu membentuk karakter kita. Bagaimana kita jadi karakter yang gigih, yang juga punya empati ke kesulitan orang lain. Kita juga memiliki kesadaran bahwa hidup kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Yes, Dan juga indeed. untuk serving Tuhan ya. Ya. Wow. Thank you banget, ini membuka mata banget, dan bahkan ini juga pesan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan atau tekanan luar biasa dari pekerjaan ataupun kehidupan, bahwa justru percayalah tekanan itu akan menjadikan kita lebih kuat dan mempersiapkan kita untuk kesempatan atau tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Yes. Tanpa adanya kesulitan di masa kecil dia, seorang Linda tidak akan bisa menjadi seperti sekarang, CFO,
perusahaan besar di usia muda dan mulai benar-benar dari nol bahkan minus dan menjadi sandwich generation buat orang tuanya. Cik Linda, thank you so much buat Thank sharingnya. you so much ya, it's an honor. Thank you. Sukses terus ya, Ti. Iya, you too. Semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.